Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang mengetahui dengan sempurna apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang terlintas di dalam hati, apapun yang kita perlukan, apapun yang terbaik bagi kita. Tidak ada yang lepas dari genggaman Allah segala-galanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah kapanpun, dimanapun. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menatap, maha baik, maha kuasa atas segala-galanya, yang mengatur pertemuan ini terjadi. Tidak ada pertemuan ini tanpa izin Allah. Semoga Allah meridhoi, tidak hanya menakdirkan tapi juga memberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nomor 43 dari tulisan Imam Ibnu Athaillah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 43. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatir ridha 'anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa 'iffatin 'adamur ridha minka anha. Pokok dari semua maksiat dan kelalaian serta syahwat itu karena ingin memuaskan hawa nafsu. Sedangkan pokok dari segala ketaatan, kesadaran dan kesopanan akhlak budi ialah karena ada pengekangan atau penahanan terhadap hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah Quran surah Yusuf ayat 53, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak mengakui kebersihan diriku karena hawa nafsu itu selain mengajak menyuruh berbuat kejahatan, kecuali bagi siapa yang mendapat rahmat pelindungan Allah. Sungguh Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Imam Ibnu Athaillah mengatakan, jadi pokok-pokok kenapa kita berbuat maksiat, kenapa kita lalai dari taat, kenapa kita tergelincir karena syahwat adalah karena kita ada kecenderungan nurut kepada nafsu dan ingin membuat nafsu itu terpuaskan. Padahal nafsu yang tidak dirahmati Allah seperti meminum air laut, makin diminum makin haus. Dan nafsu itu menyukai sekali apa-apa yang tidak disukai Allah. Nafsu yang tidak dirahmati Allah menyukai apa yang tidak disukai Allah. Apa yang disukai Allah, nafsu tidak suka. Contoh, tahajud. Allah suka tidak? Suka. Nafsu maunya apa? Tidur. Mana yang suka diikuti? Tolong dijawab. Nah, sudah selesai ceramah ini. Allah menyukai sesuatu, pasti sesuatu itu baik untuk kita. Kita ciptaan Allah dan Allah tahu persis apa yang membuat kita mendapat manfaat. Seperti mobil dibuat oleh pabrik mobil, harus diisi bensin yang bagus.
yang oktannya terbaik. Karena pabrik mobil itu tahu yang terbaik bagi mobil ini. Ini harus diservis sekian, jangan digunakan ke sana, waktunya sekian. Semua ada aturannya, pasti untuk kebaikan mobil. Allah yang maha tahu tentang kita, lebih tahu dari siapapun, lebih tahu dari kita, memberikan perintah-perintahnya. Nah, semua perintah Allah itu mutlak hanya untuk kebaikan kita. Allah tidak perlu kita mau taat tidak taat, kita taat tidak nambah keuntungan bagi Allah, kita maksiat tidak merugikan Allah. Bergabung seluruh dunia mengingkari Allah, tidak ada rugi bagi Allah sama sekali. Seluruh dunia taat kepada Allah, tidak ada untungnya bagi Allah. Allah maha sempurna, tidak membutuhkan apapun dari siapapun. Tapi Allah menciptakan kita lalu memerintahkan sesuatu. Nah, perintah Allah itu adalah sesuatu yang terbaik bagi dunia akhirat kita. Makin besar pahalanya, berarti Allah makin suka. Sebaliknya, makin besar pahalanya, nafsu makin makin besar pahalanya, nafsu makin tidak suka. Sederhana sekali, mau sedekah sekarang bawa uang 10.000 dan 100.000. Di rumah tabungan masih ada. Kira-kira yang mana yang mau jujur, ini jujur dulu ya, asli dulu nih. Belum yang idealnya. Jangan langsung soleh, yang asli aja. Yang mana? 10.000. Oh, ternyata 10.000-nya ada 2 lembar. Satu 10.000 masih bagus ya, baru dari bank. Satu lagi sudah lepet, agak kumel. Yang mana yang dimasukkan nanti ke kotak infak? Ya, yang mana? Nafsu maunya yang lepet, padahal sama-sama 10.000. Jadi latihan penting bagi kita adalah latihan bukan mematikan nafsu, karena itu bagian penting dari hidup kita. Ada nafsu yang dirahmati Allah ya, tapi dikendalikan. Maaf ya, seperti syahwat, kalau tidak terkendali pasti zina. Kalau terkendali jadi amal soleh, kalau tidak terkendali jadi dosa. Nah, kita mengendalikan. Latihan terus. Kenapa? Karena nafsunya ada terus. Bagaimana melatihnya? Ya sederhana, jangan diturutin saja. Misal mau tahajud, jam berapa beker disetel? Adzan subuh jam berapa? 4.33. Mau jam 4.15, jam 4, jam setengah 4, jam 3 kira-kira mau di setel bekernya. Setengah 4 ya, jadi hanya beda 3 menit, beda 1 jam ya. Ya, tergantung. Ada yang ini tahajud sangat spesial. Tidak banyak orang yang bangun. Saya ingin dapat perlakuan spesial dari Allah. Mungkin dimundurin lagi tuh jadi jam 3 ya kan, kecuali yang punya beban kewajiban lain. Begitulah hadirin. Tidur enak, tapi tahajud jauh lebih enak sebetulnya, cuma nafsu tidak suka. Makanya alarm bunyi langsung tunggu ya 5 menit lagi sampai jamnya lurus.
tenang sebentar. Ini belum miring ke kanan, terus aja. Ini ada WA penting nih harus dibalas, baca WA dulu. Ada aja yang membuat detik-detik spesial di sepertiga malam terakhir menjadi sia-sia. Kalau sudah bangun, diakalin supaya tidak segera wudhu. Kalau wudhu, dilamain di toiletnya, ya ngaca aja hantem. Ada saja yang membuat diperlambat untuk sholat. Kalau giliran sholat, jawab. Mending surat yang mana? Ar-Rahman atau Inna Atoina? Kita cari surat yang paling pendek. Ada baca Yasin ayat pertama saja. Ketika kita ingin bacaan pendek, padahal kita punya bacaan panjang, baca saja yang panjang. Nah itu diantaranya cara menaklukkan nafsu itu. Ketika kita ingin 10.000, padahal ada di sana besar, aduh, der aja keluar. Pas mau ngeluarkan, ingin pamer, dilihat orang, nanti terus diakalin. Wah keren nih, sedekah paling banyak, tutup oleh tangan. Begitulah. Pokoknya apa yang maunya nafsu, kita lawan. Enggak akan apa-apa, hadirin. Nafsu cuman kendaraan setan, dibisiki saja terus. Lawan saja. Memang tidak harus selalu ya kalau mau tahajud mandi, tidak harus. Tapi kalau mandi itu beda tuh. Lebih segar, apalagi airnya. Mau yang mana hadirin? Air panas, air hangat, air dingin. Bapak mau air hangat? Sok Bapak ya. Ada air hangat. Ya, Adeda dengan itu mau air hangat. Sudah baca belum keutamaan mandi air dingin? Belum ya, kan? Sudah baca aja ya. Saya dulu pakai air hangat, sekarang pakai air dingin, enak, jauh lebih segar. Dingin itu hanya pertama, sesudah itu menggigil. Kecuali kalau memang bisa nambah khusyuk air hangat silahkan. Tapi cobalah hadirin. Tidak wajib mandi kecuali yang wajib mandi ya. Tapi kalau itu manfaat, seger, pasti yang manfaat itu nafsu tidak suka. Jadi seni hidup itu di sana aja terus. Ingin pamer, lawan, jangan. Ingin menceritakan sesuatu tentang diri, tentang kelebihan, tentang pengalaman, tapi tidak diperlukan, diam. Kita sebagai pimpinan ingin diketahui bahwa saya pimpinan, jangan nongol, jangan sebut. Kita punya gelar yang bagus, yang panjang. Ingin agar orang lain tahu, diam, hapus itu gelarnya. Lawan terus. Karena nafsu itu pasti inginnya kita ujub, ria, takabur. Kita dengki kepada seseorang, tindas. Kenapa orang dapat karunia kita jengkel? Itu karunia Allah. Saya harus datang kepadanya untuk mengucapkan selamat. Datang ke sana. Ucapkan selamat. Hargai. Ada orang muji dia, ikut muji. Alhamdulillah, benar dia lebih. Orangnya lebih baik dan lebih rajin. Saya senang. Tindas tuh kedengkian yang ada di hati. Ingat ya sebuah perjalanan hidup
paling bahaya kalau cerita diri ya. Ini ada seseorang, itu aja lah ya. Jadi muazin di sebuah masjid, tiba-tiba ada yang azan tanpa sepengetahuannya, jadi itu dengki itu. Tidak rela sehingga ke masjidnya lebih awal. Tujuannya supaya orang lain tidak azan. Ternyata sedang sholat sunnah masuk waktu subuh. Adzan juga. Selama sholat itu merencanakan untuk subuh yang akan datang. Akhirnya selama sholat sunnah, mikrofonnya disimpan di bawah sajadah. Bayangkan, itu sholat hadir. Tapi tidak boleh orang lain. Ternyata kabelnya ketahuan. Ditarik itu kabelnya. Adzan juga, makin dendam. Tidak mau wudhu bareng, mending balik ke rumah daripada wudhu dekat dia. Coba itu. Giliran beliau jadi imam, sepanjang sholat dendam kesumat, ngarap-ngarap lupa ayat. Itu sama-sama sholat. Betapa nafsu itu ikut waktu kita dalam sholat. Ketika giliran azan dipuas-puasin, Allah puas dalam nyebut nama Allah. Kalau pakai nafsu nggak ada tuh ke Allahnya tuh. Jadi nafsu tuh main terus, tidak hanya di luar ibadah, dalam ibadah juga. Ingin kelihatan paling bagus, ingin kelihatan paling merdu. Mulut nyebut Allah jelas itu, hati tidak ingat ke Allah. Hati ingat ke panjang nafas. Hati ingat kepada kompetitor. Nih lebih erelenya lebih panjang gitunya. Nafsu itu. Qadarullah, Allah yang maha tahu kedengkian hambanya, tapi Allah juga melihat ini hambanya nih ke masjid, sholat ya. Maha suci Allah yang maha baik ya. Jadi dia sholat, dia ke masjid, tapi bersamaan itu dengki. Oleh Allah diatur, ketemulah dengan pedagang buku yang jual buku bahaya dengki. Tidak ada yang mengatur ini selain Allah. Kenapa buku itu, dan murah buku itu, karena mahal gak jadi dibeli. Allah tahu duitnya dikit. Bukunya tipis, kalau tebal nggak jadi dibeli juga ya. Buku tipis, jilidnya hitam, tulisan ringkasan dari Imam Al-Ghazali. Intinya sesudah dibaca, mengobati dengki, sesudah kita tahu bahaya dengki, harus melakukan apa yang paling tidak ingin dilakukan. Tidak mau senyum kepada dia karena ini kompetitor ya. Padahal sama-sama Islam, sama-sama di masjid, sama-sama sholat, sama-sama muazin. Tapi kalau dengki, hilang yang namanya innamal mu'minuna ikhwah, hilang itu rasa saudara. Kayak lawan saja, padahal dia tidak menyakiti sama sekali. Hanya karena kita tidak nerima saja. Ada orang yang adzannya lebih merdu karena kita ingin dipuji sebagai muazin tunggal. Jadi udah nafsu saja, walaupun azan, walaupun ngimamin, nafsu mah nggak ada Allahnya. Walaupun yang diamalkan itu ibadah. Ini muazin pasti menjiwai penyakit ini ya. Ada yang senyum nih, muazin juga ya. Saya nggak dilaporin siapa-siapa Pak ya. Akhirnya tidak mau senyum, nafsu kan, si eta datang, senyum. Walaupun kurang simetris, ya, kan senyum yang asli mah enak gitu kan. Kalau kurang simetris kayak tongki Pak, ini ngangkat, ini enggak. Paksa senyum.
Tidak mau salaman, nafsu tidak mau salaman, paksa salaman. Assalamualaikum. Walaupun berat. Ada yang muji, mas itu merdunya, azannya merdu. Iya, ikut muji. Giliran mau azan, ada beliau, Ustadz silahkan azan. Allah melihat mujahadah kita menaklukkan kedengkian, Masya Allah. Jadi guru akhirnya beliaunya, yang tadinya tidak kelihatan ilmunya yang banyak, jadi kelihatan ketika dengkinya sudah hilang. Yang tadinya enggan mendengarkan, menjadi cahaya itu ilmunya. Kalau tidak dilatih dengki. Apa saudara pikir perbedaan pendapat di antara umat Islam itu menjadi besar masalahnya karena perbedaan pendapatnya? Bukan, karena nafsu. Membahas kunut jadi berantem, apa karena bahasan kunutnya? Bukan, nafsu. Halo? Nah, dibahas juga dari dulu begitu-begitu. Ada yang membahas kunut, jadi makin cerdas dua-duanya, makin tinggi akhlaknya, makin saling menghormati. Ada yang membahas kunut, jadi berantem. Kunutnya sama yang dibahas. Kenapa yang satu berantem, yang satu tidak? Jadi bukan itu yang bikin masalah itu. Nafsu. Maaf. Mikir semua. Wah, saya jadi nggak nafsu nih. Kalau nafsu makan gimana? Perlu tidak? Nggak nafsu dikasih vitamin, hadirin, itu harus nafsu. Tapi nafsu makan bisa jadi masalah kalau tidak terkendali. Kan ada nafsu lapar mata, aduh mau buka terutama ya. Ingat nggak Bapak ngumpulin odading dan sebagainya. Lapar mata, belum lapar hidung. Iya mah jambar roti ya. Waduh, terus dikenyotan. Makanya nanti kalau lapar hidung colek ke sini asiknya. Supaya puas tah jambar roti ke hidung. Astagfirullah. Kemarin di Tangerang di BSD lapar. Dan memang sedang di jalan. Aduh, itu lihat warteg ada jualan jengkol di sana. Udah cari akal. Gimana supaya makan jengkol tidak bau, supaya tidak kambuh asam urat, mikir. Masuk tuh udah muter-muter balik ke warteg, Allah nolong jengkolnya habis. Alhamdulillah. Nafsu mah kadang ngenteng we. Semua masalah tuh jadi gampang. Tenanglah. Nafsu itu membuat yang bahaya jadi nggak bahaya. Yang buruk jadi kelihatan bagus. Yang bisa membuat kita celaka dianggap tidak. Nafsu tuh begitu. Makanya jangan mudah merelakan diri kita ikut kepada nafsu, kecuali harus benar-benar jelas ini nafsu membawa kedekatan dengan Allah atau tidak. Dengar hadis tadi pagi, ya Rasul, beri saya amalan yang kalau saya amalkan Allah akan mencintai saya dan manusia juga mencintai saya. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya hasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ijhad fid dunya yuhibbakallah wajhad fi ma 'indan nas
yuhibbukan nas. Zuhudlah dengan dunia ini, Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah dengan apa yang di tangan orang, orang mencintaimu. Pasti nafsu itu membuat kita senang sama dunia, dan pasti nafsu itu membuat kita suka dengan apa yang di tangan orang. Jelas hadirin? Gimana supaya kita zuhud terhadap dunia? Tenang hadirin ya. Tentang rezeki nih ya. Halo? Yang suka bikin kita galau. Waktu di rahim ibu, ketika sel sperma dengan sel telur ketemu, masih sel kita dulu, ada rezekinya tidak? Kalau tidak ada rezekinya, sel itu mati. Ada rezekinya. Sel dari 2 berbelah jadi 4. Sebelum jadi bentuk janin, itu semua ada rezekinya. Sebelum ada jantung, sebelum ada otak, rezeki sudah ada. 120 hari di rahim ibu baru ditentukan oleh Allah jumlahnya. Ajal, rezeki, nikmat dan musibah dan amal-amal kita. Beres rezeki itu hadirin. Hidup selama ini kepikir tidak rezeki kita dari mana? Enggak kebayang rezeki itu. Benar? Bapak, maaf, mana masa keemasan? Bapak sudah ada agak berapa lama di dunia ini? Lupa ya? Usia 60? Lahir bulan apa Pak? Bulan 4 April. Oh 60. Adik dong, kakak ke saya ya. Saya Januari Pak, maaf. Sama-sama 60 tahun. Nggak kebayang rezeki dari mana aja, benar? Tenanglah hadirin. Tapi nafsu membuat kita curiga, makanya jadi pelit, koret, kedekut, buntut kasir, jahe. Takut berkurang rezeki kita. Padahal selama ini saja kita pelit, oleh Allah dijamin, apalagi kalau kita dermawan. Makanya Allah suka mana nih uang saya simpan-simpan atau saya sedekahkan? Allah suka sedekah manfaat mana nih? Uang saya simpan atau pakai umroh, pakai haji, bet aja. Makin yakin dengan apa yang ada di sisi Allah, itu zuhud, itu takluk tuh. Nafsu tuh. Makanya orang-orang yang makin yakin ke Allah tuh nggak ada beratnya ngeluarin uang tuh. Makin berat berarti kita makin yakin dengan apa yang kita kumpulkan. Bukan tidak boleh nabung hadirin. Ada kalanya kita harus nabung ya. Apa yang manfaat lakukan. Tapi jangan pernah merasa aman dengan apa yang ada di tangan kita. Sekejap bisa nggak ada nih. Coba punya tabungan kira-kira 100 juta. Terjamin tidak? Bikin mampet aja jantung, pasang ring berapa? Bisa 200 tuh. Di Australia Pak, sakit gigi 70 juta. Makanya mumpung di sini sok dicabutin, mumpung murah hadirin. Jangan mentang-mentang ada amputasi gratis ya. Jadi latih sekarang. Ketemu orang, gimana supaya nggak ngarep-ngarep? Walaupun kita berharap dari orang, yang menentukan rezeki sampai ke kita itu adalah Allah. Ada beberapa kemungkinan kita ngarep-ngarep, terus ditakdirkan dapat. 1, izah turun. Kita turun tuh izahnya. Makin banyak minta, makin banyak ngebebanin, izah turun. Yang kedua, kita jadi nyandar ke makhluk. Yang ketiga, kita jadi terhijab.
ketawakalan kita ke Allah jadi makin jauh. Banyak ruginya. Tapi kalau kita nggak minta-minta ke makhluk, nggak berharap ke makhluk, Allah tahu apa yang kita perlukan. Allah tahu persis, lebih tahu daripada kita sendiri keperluan kita. Dan mudah bagi Allah menggerakkan siapa saja. Kalau Allah mau ngasih ke kita, ada jalannya nanti walaupun tidak terpikir oleh kita. Di rahim ibu saja kita nggak mikirin rezeki, sempurna rezeki kita, benar? Lahir ke dunia ini untuk tubuh tumbuh itu rumit sekali, keperluan nutrisi, karbohidrat, protein, kalori, macam-macam. Ini untuk bisa tumbuh rambut ini macam-macam keperluannya, dan kita tidak tahu tapi tumbuh rambut kita, benar? Ini untuk air mata ini, nih air mata itu rumit sekali untuk bisa bergerak, ada air mata dan kita tidak tahu, tapi cukup air mata kita. Nggak kebanyakan. Coba kalau kebanyakan, udah repot ya kan? Harus pakai sorban semua. Air ludah, untung ngepas jumlahnya. Nggak ada wibawa saya ceramah. Ngacai terus, benar? Saya yakin saudara pakai tameng semua di sekitar saya. Oh, terima kasih ya Allah, tidak dibuat ngacai, ya kan? Ayo, siapa yang lebih tahu keperluan kita? Kita atau yang menciptakan kita? Oh. Kenapa oksigen digratiskan oleh Allah? Jawab. Ada berapa satu tabung oksigen waktu COVID kemarin? 65.000, berapa lama itu? Ada mau ngirit ya, jarang dipakai ya kan? Ada mau lebih baik sesek katanya daripada berapa lama tuh segitu tuh? 4 jam 60.000, coba. 4 jam 60.000. Set, jadi berapa? Sejam 15.000, 24 jam kali 15, hitung Pak. Itu juga ngirit, ada malah lebih baik gimana? Lebih baik menderita daripada 300, berapa Pak? Yang benar. 15 kali 24. Kita nggak usah bertengkar masalah ini Pak, pakai kalkulator aja. Coba itu berapa sehari, Gaji kita habis buat napas. Makanya digratiskan karena Allah tahu nggak akan kebayar. Masya Allah. Udahlah hadirin, jangan risau. Makanya taklukkan nafsu kikir kita, ya. Dilatih, ngeluarin mulai. Dapat uang, potong 5%. Lihat jadi miskin tidak? Enggak. 3 bulan sedekah 5% dari penghasilan tidak miskin, naik. Potong, tiap dapat uang 10%. 3 bulan kemudian naik, potong 20%. Tuh ya, saya bisa lihat ini ketegangan ini. Asli hadirin, kalau ada kamera tuh ya, 5%. Masih senyum dia, mikir. 10%. Mulai kedip, 20%. Tadinya mau saya teruskan, tapi bisa singgah loler. Bayangkan itu baru rencana. Sudah pelit kita ini. Udah tegang, nggak ada pemotongan apa-apa. Wah, rencana aja udah pelit Pak. Allah gimana? Saya mah sederhana weh. Kalau misalnya ya, ada tiba-tiba tamu dari sini. Apa kabar? Baik. Ini ada rezeki saya. Bro aja di sini misalkan 10 miliar. Apa yang mau dilakukan kira-kira? Tinggal dibagi 2, 5 miliar, 5 miliar. Yang 5 miliar, ibu-ibu silakan ini bagikan ya, kasihin.
5 miliar. Bapak-bapak sok bawa pulang sepuas. Beres. Namanya juga ngelamun atuh hadirin. Begini takut ada yang datang hadirin. Ya tuh saudara gembira walaupun sama-sama ngelamun, ya kan? Ya masa ngelamun aja pelit. Terus ada yang nanya, kalau gitu habis dong atau saya tinggal ngelamun lagi 200 miliar sendirian. Tapi kita mah ngelamun aja pelit hadirin. Bener tidak? Ya udah takut kejadian atau dasar pelit mah terus pelit diakalin. Ayo Pernah ada ibu-ibu, aduh saya ini cita-cita seperti beliau nih ya. Itu kalau ngajak anak yatim ke supermarket, ngajak 10, 20. Ayo lihat-lihat mana yang disukai, lihat-lihat. Dilihat. Ada ngajak teman-temannya. Jadi apa yang kira-kira suka, ambil. Apa aja ambil. Kumpulkan, dibelikan masing-masing tanpa takut miskin. Baru ini sebelum ceramah tadi lihat sebuah YouTube yang mengatakan orang paling beruntung di Amerika kalau punya tetangga orang Islam. Ini bukan orang Islam yang bicara. Karena mereka tuh dermawan, tidak hitung-hitungan. Ada seorang Pakistan yang buka restoran. Setiap hari membebaskan ke orang yang homeless, yang tidak punya. Itu dilayani sendiri. Ayo makan. Dan boleh balik lagi. Nggak sanggup bayar? Nggak apa-apa. Sampai orang heran. Bagaimana ini saudara bisa seperti ini? Saya beruntung karena sudah bisa memberi makan orang yang miskin, yang lapar. Allah melihat. Dia katakan, Allah Tuhan saya melihat apa yang saya lakukan. Ini sebetulnya nih kalau sudah lepas dari nafsu itu seperti ini. Nggak ada beratnya menafkahkan rezeki itu. Dan ini rezeki termahal. Yaitu ketika yakin. Nah yang membuat kita susah yakin, kita ngikutin nafsu terus. Makanya kalau tidak ada riadoh, tidak ada latihan, ya udah membelenggu saja terus. Terus saja ngumpul-ngumpul. Jebet-jebet aja hadirin. Nih nanti sebentar lagi itu ya ada yang infak ya. Tes aja. Coba saudara. Keluarkan seberani mungkin. Pasti nyesal ya. Kenapa tidak dari dulu saya senang sedekah begini? Tegang sekarang lihat kiri kanan. Bisi udah datang yang bawa sorban. Saya mah tenang dah nggak bawa dompet. Ayo lihat HP itu ada nafsu di sana tuh. Tahajud, HP di sebelah. Pasti ada alasan buka HP. Udah dibuka, ada berita apa nih? Ternyata ada pelecehan, makin panas nih. Jadi terus saja itu, hilang tahajudnya, hilang saat paling mustajab. Pasti nafsu tuh di sana. Dunia baik-baik saja kok, kita nggak buka HP, betul? Kecuali yang memang wajib buka karena menjadi tanggung jawab. Selebihnya mah, udahlah, amankan nafsu tuh. Messi, Maradona, siapa lagi yang jago-jago sepak bola? Ronaldo, bawa HP enggak? Ke lapangan sepak bola. Baik-baik saja ya. Kenapa kita sholat lagi komat mati sholat terus? Sepertinya harus dibalas seketika itu juga. Selesai sholat, Assalamualaikum, keluar ke HP. Subhanallah, subhanallah. Kenapa sih an? Dunia baik-baik saja kok. Nafsu itu teh hadirin.
Sekarang kita WA ke teman, dia enggak jawab, enggak apa-apa, betul tidak? Nah, nafsu di sini banyak. Apalagi ngelihat YouTube, nafsu kah? Perang Ukraina, ayo lecek. Padahal boleh sih boleh, tapi kalau terus-terusan setengah jam, 3/4 jam, pilihan terus, dan tidak ada yang berubah. Sekali-sekali lihat, oh begini, orang meninggal, sudah waktunya meninggal. Ada yang ketembak sniper, oh sudah ajalnya tiba, ketembak. Harus begitu. Kalau Allah mau mengambil dunia seperti ini, ya, semua ini sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Tidak ada satupun yang meninggal, yang ketembak, yang tidak diketahui Allah. Karena semuanya juga makhluk ciptaan Allah. Ini meninggal, datang dari sini, meninggal di sini. Dia datang ke tempat dia meninggal. Dia bersembunyi di dalam tank, tanknya banyak. Yang kebom pasti yang waktunya meninggal. Begitu lihatnya, nonton sepak bola. Oh ini cara Allah ngasih rezeki, ya. Bola satu dikejar-kejar, padahal bagikan aja masing-masing. Lihat berita telah tertangkap basah, yaitu dia lagi nyuri lele, kecemplung basah, ya. Oh begini, kalau Allah mau dia berselingkuh, dibuka oleh Allah. Dah, pelajaran, tidak ada tempat yang tersembunyi. Selalu kalau baca sesuatu itu, jadi ingat apa yang Allah ajarkan dari yang dilihat. Insya Allah bukan nafsu. Begitulah hadirin sekalian, banyak nafsu-nafsu, tapi ini globalnya saja dulu, bahwa kita menjadi lalai, menjadi berbuat maksiat, itu karena kita membiarkan nafsu kita turuti tanpa berlindung kepada Allah, tanpa ditafakuri Allah suka atau tidak. Makanya tahan-tahan. Kalau udah pengen beli sesuatu, tahan. Karena makin pengen, makin nafsu. Tahan saja. Karena kalau nafsu tuh sudah gampang aja semuanya. Gampang, tinggal nyicil gitu. Ini ada food processor, alat masak yang sangat canggih. Pokoknya dimasukin ke sini langsung jadi macam-macam. Oh pengen, iklan luar biasa. Beli 36 bulan. Coba nyicilnya 36 bulan. Baru juga seminggu udah kapok. Dan jus super ini kan harus ada yang di jusnya. Masa jus ubi lagi, jus ubi lagi. Jus sampe yang murah meriah kan nggak bonafit hadirin. Sedangkan jus apel tiap hari, masa cuman beli apel? Ah, nafsu suka jadi penyesalan. Gimana dong, udah kayak gini jual, tapi saya nyicil rugi, gak apa-apa daripada tiap bulan kita nyesek. Ayo hadirin sekalian, selalu dipikir ini teh nafsu yang Allah ridhoi atau tidak. Allah suka atau tidak, itu aja pertanyaannya. Kalau enggak ya enggak usah lah. Waro itu, kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat buat akhirat, itu zuhud. Kalau waro meninggalkan sesuatu yang jadi mudarat di akhirat. Ini kira-kira bikin saya celaka di akhirat, tinggalkan. Kalau zuhud, ini tidak ada manfaatnya nih, saya melakukan ini buat akhirat saya, tinggalkan. Itu menurut Imam Ibnu Taimiyah. Semoga Allah merahmati beliau. Terima kasih. Tak terasa ini. Ada pertanyaan? Tidak ya? Alhamdulillah. Jangan nanya karena nafsu ya. Silakan. Ada yang perlu kita diskusikan? Coba. Oh, silakan Pak. Sebentar ya Pak, saya siapkan mikrofon. Ada yang bantu menyiapkan? Menampakkan penderitaan nafsu atau bukan? Jawab. Menampakkan penderitaan pulang kerja tuh. Aduh capek, macet di jalan tuh, ampun panas. Itu nafsu atau bukan?
Nafsu itu teh. Dah ngomong gak ngomong aja sama aja ya kan? Mending cicing, betul tidak? Mending wirid, istighfar, menyebut capek apa jadi hilang capeknya? Tidak, tambahlah. Apalagi yang nyeletuk, rasain, jadi jengkel ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Bengkulu, Pak. Alhamdulillah. Kebetulan ada cucu yang sekolah di sini. Alhamdulillah. Dan saya hadir di sini dan pertama kali dekat dengan walaupun sering ketemu di TV dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi ceramah atau tausiah ini sangat bagus dan insya Allah kami sudah melakukannya, Pak. Alhamdulillah. Kalau umur saya udah 69 tahun dan mungkin mulai dari 60 tahun kita aktif tahajud dan sedekah tuh. Bukan untuk membanggakan diri. Bahkan ini saya tularkan kepada anak-anak saya agar mereka berbuat begitu. Jadi apa yang katakan tadi, nggak miskin kita kalau kita bersedekah itu. Tetap begini-begini saja. Mungkin itu saja. Nanti terlalu banyak nanti jadi nafsu juga nanti. Oh, terima kasih Pak. Demikianlah hadirin sekalian, karena waktunya sudah habis, maka kita akhiri saja perjumpaan ini. Karena untuk apa dipanjang-panjang? Yang penting kan ilmu manfaat, ya. Apalagi, nah terus saja nafsu gitu, ngomongnya terus. Terima kasih Pak. Ada lain? Ya, silakan Pak. Alhamdulillah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bangka Belitung, Masya Allah. rombongan BKPRMI Kabupaten Bangka. Oh, itu yang seragam sama ya? Ya, seragam sama. Alhamdulillah. Yang kami tanyakan tadi belum begitu paham tentang mengalahkan hawa nafsu. Ya, karena memang tidak mudah untuk mengalahkan hawa nafsu itu, karena selalunya nafsu itu ya memang mau dituruti. Nah ini kiat-kiat agar supaya kita bisa mematahkan dan mengalahkan hawa nafsu itu gimana? Nah, demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini tidak sesederhana ceramah ini ya Pak ya. Karena kalau sekali ceramah soleh semuanya, gimana gitulah ya, saya nanti nggak ada yang dengar. Nafsu. Oh, jadi yang menciptakan nafsu siapa? Allah. Yang bisa membuat kita mengendalikan nafsu siapa? Allah. Setan itu kendaraannya nafsu Pak. Jadi gimana caranya sekarang? La haula wa la quwwata illa billah, itu salah satu penafsirannya adalah tidak ada daya untuk menjauhi maksiat kecuali dengan pertolongan Allah, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan taat kecuali dengan karunia Allah. Jadi banyak zikir. Tapi zikir itu juga bisa nafsu Pak. Kalau zikirnya itu ingin dinilai orang, atau zikirnya itu hanya karena duniawi. Biasanya apa? Yang zikir karena nafsu, dia lebih banyak mengamalkan yang sunnah tapi mengabaikan yang wajib. Dia zikir semalaman tapi sholat subuh bablas, itu pasti karena nafsu juga. Cobalah minta tolong terus ke Allah, Pak. Ya Allah, tolong saya. Pasti didengar. Mau pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, Jawa, bahasa Bengkulu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong saya ya Rabb. Aduh ya Allah, ini nafsu saya, emosi saya nih, tolong ya Allah. Itu didengar oleh Allah, pasti didengar, Pak. Karena tidak ada yang tidak didengar. Bicara saja terus ke Allah. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Ana inda dhanni abdi bi, aku Allah sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni,
dan aku bersamanya jika dia mengingatku. Jadi zikir yang banyak, terus zikir. Allah tahu kita berzikir. Ada lagi zikir dengan lisan, ada zikir dengan tafakur, ada zikir di hati, ya, ada zikir dengan arkan tubuh ini. Kita lagi zikir sebetulnya ini, karena sedang mematuhi perintah Allah mencari ilmu. Cobalah zikir yang banyak, karena zikir dan yang tidak zikir seperti manusia hidup dan mayat. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah dan yang lupa ke Allah itu seperti orang yang hidup dan mayit. Jadi kalau naik mobil gak ada yang ingat ke Allah, itu namanya kereta jenazah, Pak. Naik bus dan mau wisata, ini ya, kalau yang gak pada zikir itu jenazah semua. Makanya usahakan zikir dengan berbagai cara. Apakah tadarus Quran, Asmaul Husna atau apa sajalah. Dan zikir yang paling top adalah senantiasa merasa diawasi Allah. Sambil begini yakin Allah sedang mendengar, sedang melihat, menatap. Nah, itu yang paling topnya, Pak. Jadi ketika la ilaha illallah tuh kerasa. Tapi itu hadiah dari Allah bagi orang yang berusaha. Tidak bisa makom zikir itu makin tinggi kecuali itu Allah yang memberi. Gitu. Apakah mungkin kita merasa Bapak bakal percaya kok kalau ruangan ini dilengkapi dengan CCTV lengkap. Bahkan di balik karpet itu ada alat perekam. Hati-hati kan, mau buang angin juga, jangan-jangan. Hanya informasi teknologi saja kita hati-hati loh, Pak. Allah yang menggenggam diri kita setiap saat. Gimana cara bertawakal yang bagus? Kita suka tawakal ke Google Map, tawakal, ya kan? Sebelum pergi Geger Kalong Girang 38 dari Jakarta, dari Bengkulu, nurut 300 meter belok kiri, monggo, tidak ada perlawanan sampai ke sini, Pak. Ya, saya mohon maaf ya, di Australia kemarin gak mungkin diantar-antar teman terus karena mereka juga punya kewajiban bekerja. Google Map itu setel ke sana sekian puluh kilometer, lihat, aduh, kecepatan 60, itu di Google Map-nya ada kecepatan 40 pelan, nurut. Gak berani itu saya ngelawan. Kalau ngelawan gimana? Misalkan 60, saya 100, dicegat polisi. Belok kanan, ngelawan aja ke kiri, sesat. Sebetulnya Allah menciptakan Google Map. Google Map itu ciptaan Allah, hadirin. Sebuah ilustrasi sederhana, kalau kita mau patuh tuh dibimbing terus. Dalil Google Map apa? Al-Ankabut 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar akan menunjukkan jalan-jalannya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan Allah sesungguhnya benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Terima kasih hadirin sekalian. Ini tidak ada yang nanya tapi jawabannya panjang ya. Terakhir ibu-ibu, adakah? Ya, santri baru ya. Nggak apa-apa duduk juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lian dari Daurah Kolbia yang sedang berjalan saat ini. Yang mau ditanyakan,
jika kita misalnya merasa berdosa gitu sebelumnya dan terus mengingatnya dan sedih terus gitu misalnya, terus dan merasa bersalah kalau misalnya kita merasa senang gitu, itu tuh apakah itu juga nafsu gitu? Itu ininya pertanyaannya seperti itu. Terima kasih. Pertama, hati-hati menggunakan kata kita ya. Karena kita tuh antara engkau dan aku. Saya tegang barusan ya nggak? Tegangnya apa? Khawatir kalau nyebut bagaimana kalau kita malam-malam bangun gitu. Nah, itu kan bahaya. Oh iya. Ya, enggak. Apalagi kalau cerita anak. Bagaimana kalau anak kita? Ini fitnah hadirin ya. Ini serius hadirin. Saya kalau udah ada yang tanya nyebut kita teh, aduh. Semoga semua bijaksana. Jadi pertanyaannya apa? Bagaimana kalau kita begini deh. Ingat dosa itu karunia besar. Tinggal dibawa kemana? Bagusnya dibawa ke menyesal, minta ampun, tekad untuk tidak melakukan lagi. Jadi bagus. Hasilnya memang sedih waktu tobatnya, tapi kesananya lega. Tapi kalau ingat dosa, hanya ingat saja, tidak disertai penyesalan dan mohon ampun, itu nyeseknya terus itu. Karena pentingnya dari ingat dosa itu tobat. Bukan ingatnya, tapi tobatnya. Buat apa kita nawar nggak dibayar? Ya. Nah, bagaimana ciri orang yang tobat terus-terusan? Memang menangisi dosa itu hal yang penting sekali. Tapi ada hasilnya. Hasilnya satu, dari cara bicaranya. Kalau seseorang tobatnya bagus, pasti ada perubahan dalam berbicara. Kenapa? Karena hatinya sudah ikut membantu dia terjaga kata-katanya. Tiap mau sombong, jangan, ini ria. Mau ngomong, jangan, ini menyakiti orang. Jadi akan terus hatinya tuh, yang tadinya bunyi tapi tidak terdengar, karena terus tobat jadi terdengar. Dua, dalam mencari teman. Orang-orang yang tobat itu menjadi sangat selektif untuk cari lingkungan. Karena dia mulai merasa ini tidak membawa kebaikan. Yang sebelumnya senang saja, tapi dia sudah mulai. Tiga, ciri lainnya adalah tidak ada dengki ke saudara yang beriman. Karena makin tobat, dia makin bisa melihat karunia Allah. Yang tadinya tidak melihat bahwa dia pintar tuh karunia Allah, ya, bahwa dia hafal Quran tuh karunia Allah. Jadi makin jarang ngomongin jelek ke orang tuh, ya. 4, cirinya lainnya adalah, ini menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Yang keempat, kalau orang tobat itu tidak bisa berhenti tobat. Kenapa? Karena jadi peka hatinya tuh. Yang tadinya hanya lihat dosa besar, nanti yang sedang, nanti yang kecil ketahuan, nanti yang halus tahu, nanti dia lupa ke Allah aja dia tobat. Astagfirullah, saya 1 jam ini hanya sibuk mikirin ini dan itu, zikirnya dikit. Nanti istighfarnya juga ditobatin. Astagfirullah, saya astagfirullah, astagfirullah, tapi hati saya tidak menyesali. Halus, halus, halus. Jadinya makin bersih. Terima kasih hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah mengampuni kalau ada yang salah dari ucapan ini dan menghindarkan kita dari ilmu yang tidak manfaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, ya arhamar rahimin, irhamna. Berkahi majelis ini ya Rabb. Telah Engkau dengar apapun yang terucap, hujamkan di hati kami hanya ilmu yang benar, hanya ilmu yang Engkau ridhoi ya Allah. Bersihkan hati kami dari ilmu yang salah,
dari niat yang salah, dari amal yang salah. Ya Allah, ampuni selama ini kami benar-benar banyak melupakan-Mu. Gantikan ya Allah kelalaian dengan kesungguhan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu. Jadikan setiap saat hati ini hanya Engkau ya Allah. Dimanapun berada selalu merasa ditatap oleh-Mu. Ya Allah, jangan biarkan hati ini berharap, bersandar kepada apapun, siapapun, sehalus apapun. Cukupkan hati ini hanya kepadamu. Ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya ada dalam bimbingan-Mu, hanya menuju padamu, hanya karenamu ya Allah, hanya ingin agar Engkau ridho. Jadikan umur yang tersisa ini bisa menjadi bekal pulang kepadamu. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang hati ini penuh dengan rasa cinta padamu. Karuniakan kepada kami hati yang selalu memendam rindu ingin berjumpa denganmu ya Allah. Cukupkan bekal kami agar kami bisa pulang husnul khotimah. Ya Rabb, jangan cabut nikmat iman ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.